Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alam, yang mana telah mengajarkan manusia dengan pena, yang mendidik manusia dari tidak tahu apa-apa hingga menjadi ilmuwan dunia. Salawat bermutiarakan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok agung yang membawa dan menyampaikan risalah kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia dengan bahasa dan kata-kata yang baik. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman seperjuanganku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tanah Indonesia. Berdirinya saya di sini bukan ingin mengemis simpati, bukan juga ingin mencuri hati Bapak Ibu Dewan Juri, melainkan berdirinya saya di sini di balik layar virtual ini sebagai salah satu generasi muda anak bangsa yang cinta tanah air Indonesia, ingin membagikan sepatah dua patah kata yang kemudian saya himpun dalam satu judul. Bahasa Indonesia mengakar dalam jiwa generasi global melangkah hebat. Dan perkenalkan, saya Laila. Hadirin yang saya banggakan, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, Meang sampai Pulau Rote. Kekayaan itu tentu menghadirkan banyak keberagaman. Akan tetapi Indonesia punya bahasa yang menjadi pemersatu bangsa. Bahasa adalah jiwa bangsa. Tanpa bahasa kita kehilangan identitas. Dengan bahasa kita mampu membangun jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Budaya yang diwarisi oleh nenek moyang kita tersampaikan pada masa kini dengan bahasa. Begitu pun warisan budaya hari ini akan tersampaikan pada masa depan dengan bahasa. Masa kini yang kita tempati era globalisasi, di mana akses informasi begitu cepat, dunia seakan tidak lagi memiliki batas. Melalui media sosial, perkembangan teknologi dan komunikasi lintas negara, tak bisa kita pungkiri telah mengubah cara kita berbahasa. Generasi muda dituntut untuk berwawasan luas, berpikir dan berkarya, tidak hanya di tanah negeri, melainkan terbang lebih jauh mengenal dunia internasional. Kondisi ini kadang menjadi tantangan baru untuk budaya dan identitas bangsa. Ketika generasi muda lebih bangga berbahasa asing dan merupakan budaya, maka bangsa ini akan kehilangan identitasnya. Menjaga dan tetap bangga berbahasa Indonesia bukan berarti menutup diri dari bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai akar budaya kita, sedangkan bahasa asing menjadi sayap yang membawa kita terbang ke ranah internasional. Generasi muda harus mampu menyeimbangkan keduanya, berwawasan internasional tanpa harus kehilangan akar budaya. Mempelajari dan menguasai bahasa Inggris, Mandarin dan Arab adalah jendela menuju dunia internasional. Sedangkan bangga dan membawa budaya lokal di hadapan dunia adalah upaya kita menjaga warisan budaya bangsa kita. Hadirin dimanapun kalian berada, menjaga bahasa bisa kita mulai dengan hal sederhana seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam sehari-hari maupun dalam bermedia sosial adalah untuk menjaga ciri khas bangsa, mengapresiasi karya sastra, entah itu memperkenalkannya kepada dunia yang lebih luas, atau mungkin kita bisa mengembangkan konten kreatif berbahasa Indonesia, menulis literatur populer, atau menciptakan karya seni yang dapat dinikmati masyarakat dunia. Tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghindari penggunaan kata yang serampangan, singkatan yang tidak jelas, atau campur aduk yang merusak kaidah bahasa. Sebagaimana bahasa Indonesia mengajarkan kita bertutur dengan baik, tidak mencela, sopan, dan dapat menghargai orang lain. Teman-teman sekalian, generasi muda adalah agen perubahan dari tangan dan lidah mereka lah. Bahasa Indonesia bisa semakin kuat, semakin modern, tapi tetap berakar pada budaya lokal. Kita bisa belajar dari generasi muda, anak bangsa yang tidak pernah merasa cukup dalam belajar dan mengukir prestasi, bahkan sampai kancah dunia. Mereka tetap berpegang teguh pada karakter dan identitas bangsanya. Tokoh muda Indonesia yang berwawasan internasional tapi tetap berbudaya lokal. Kita tidak asing lagi dengan Maudy Ayunda, lulusan Oxford dan Stanford yang pasti berbicara di seluruh dunia, namun tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan sering mempromosikan batik serta budaya Indonesia di luar negeri. Atau desainer kebanggaan negeri Ana Avanti yang karyanya sudah melenggang di panggung internasional, namun tetap menjunjung tinggi nilai keindahan
terakhir, thank you, syekh, syukron, terima kasih. Wassalam.